kontinu itu lebih ke peluang yang pakai kalkulus ya. Oke, kita mulai dari yang pertama itu binomial. Bernoulli ya. Pernah dengar Bernoulli? Ada yang pernah dengar Bernoulli? Di kimia kali ya. Oke, jadi ini perubahan acak digunakan untuk mewakili tindakan yang hanya memiliki dua buah kejadian. Ya, jadi ada dua, jadi dia cuma punya dua kejadian. Kejadiannya kita namakan sebagai X, kita kodikan X sama dengan 0 atau X sama dengan 1. Jadi kita cuma punya dua kejadian ya. Jadi X ini kejadiannya itu 0 dan 1 ya. Nah, diketahui peluang terjadinya 0 itu adalah, jadi misalkan peluang terjadinya 0, peluang terjadinya X sama dengan 0 itu adalah misalkan A, terus peluang terjadinya 1 itu adalah berapa? Kan cuma ada dua kemungkinan. Berarti berapa di sini? Halo? Halo, halo. Satu kurang apa? Oke, Kurang satu apa? kurang A. Oke, satu kurang A ya. Nah, kalau kita lihat ini kan kejadian ini kayak contohnya apa? Ini kan coba yang sederhana sekali. Contohnya kita peluang melempar koin ya. Kalau gambar seperdua, berarti kalau yang angka berapa? Seperdua. Toh, satu kurang seperdua. Sama dengan misalkan diketahui peluang mencetak gol Batistuta itu seperlima. Nah, berarti peluang tidak golnya 4/5. Kalau kita buatkan menjadi suatu fungsi, dia fungsinya kayak gini. Fx sama dengan P berpangkat X dikali 1 kurang P berpangkat 1 kurang X. Di mana X-nya cuma 2, 0 atau 1. Jadi kalau peluangnya 0, oh kebalik ya, sorry. Di sini harusnya 1, biar rumusnya kayak gini. Ini 1, ini 0. 1 itu terjadi, 0 itu tidak terjadi. Kayak on off ya. Biasanya kalau 1 itu on, 0 itu off. Biasanya diambil dari sana. Jadi kalau misalnya kita ambil peluang dari X sama dengan 1, dia sama dengan F1 kan. Nah, jadinya P di sini pakai P ya, sorry. Di sini P pangkat 1 dikali 1 kurang P berpangkat 0. Jadinya P toh. Nah, kalau kita ambil probability X sama dengan 0, berarti F0. F0 itu sama dengan P pangkat 0 kali 1 kurang P pangkat 1. Jadinya 1 kurang P. Nah, kalau kita cari ekspektasinya ini bagaimana? Ekspektasinya berarti sigma X kali Fx ya. X-nya dari 0 sampai 1. Nah, jadi dapatnya 0 kali berapa? X-nya 0, berarti 1 kurang P ya. 0 kali 1 kurang P, ditambah 1 kali P. Hasilnya adalah berapa? P. Jadi ekspektasinya itu P. Ekspektasi sama dengan rata-rata ya. Kalau variansinya berapa? Variansinya, kalau kita cari variansi, gimana rumusnya? Sigma, ekspektasi apa? Ekspektasi X kuadrat dikurang mu kuadratnya ya. Jadi kalau X kuadrat berarti X kuadrat kali, sorry ya, 0 kali 0 kuadrat kali 1 kurang P tambah 1 kuadrat kali P. Kemudian dikurang dengan mu. Mu-nya apa? P ya. Oke. Kok jadi 0 ya?
yang keliru enggak? Oh, ini P kuadrat ya, sorry. Ini P kuadrat, atas jadi ini P kuadrat. Nah, jadi sini jadinya P kurang P kuadrat. Atau sama dengan P kali 1 kurang P. Oke, bisa ya? Nah, habis itu kita masuk ke binomial. Binomial itu kayak perluasan dari Bernoulli. Jadi sama saja Bernoulli itu apa? Jadi andai kan kita punya kejadian Bernoulli ya, dia akan menghasilkan dua buah kemungkinan, yaitu misalkan X sama dengan 0 itu sukses dan 0 itu gagal ya, misalkan. Tapi apa? Persentasi dari banyaknya sukses itu adalah n buah tindakan yang kayak gimana ya? Kita melakukan Bernoulli ini apa? Kondisi Bernoulli dilakukan dengan melakukannya dengan n kali percobaan. Jadi ini Bernoulli diperluas. Ini kan Bernoulli kan kemarin tadi kan cuma satu kali percobaan ya. Nah, ini kalau untuk binomial Bernoulli dilakukan sebanyak n kali percobaan. Jadi ketika kita melakukan Bernoulli sebanyak n kali percobaan, maka muncul distribusi peluang binomial. Jadi kasusnya kayak misalkan kita lakukan 5 kali percobaan ya kan, misalkan 5 kali percobaan tendangan penalti ya kan. Nah, pertanyaannya berapa peluangnya, misalkan berapa peluang 3 kali gol. Kalau saya 5 kali percobaan tendangan penalti dengan peluangnya, setiap peluang golnya tadi 1/5 ya. Nah, berapa peluang 3 kali gol? Jadi ini kan kita lakukan kalau misalkan kita anggap 1 itu gol ya, 0 itu tidak gol. Nah, jadi ada berapa kemungkinan semua? Jadi 3 gol berarti bisa 1 5 kali percobaan toh. Nah, jadi bisa 1 1 1 0 0. Ya kan? Gol 3 kali beruntun, 2 kalinya tidak. Nah, ada bisa juga 1 0 1 1 0 ya kan? Gol dulu tidak gol, gol 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 tidak gol. Jadi ini semua kemungkinannya. Ini ada berapa kemungkinan? Ada berapa kemungkinan? Kombinasi 3 dari 5 ya. Kemudian kita kalikan, kalau 1 kan gol, peluang golnya 1/5. Nah, berapa kali dia melakukan gol? 3 kali, berarti 1/5 pangkat 3. Kemudian berapa kali dia tidak gol? 2 kali, berarti 4/5 pangkat 2. Ini adalah peluangnya. Nah, diperluas mendapat fungsi binomial. Maka peluang fungsi distribusi binomial itu dituliskan dari kombinasi X dari N, jadi ini ke X-nya ya. Misalnya tadi 3 gol, berarti X-nya diganti 3. N-nya itu tadi 5 gol, berarti N-nya diganti 5. Nah, ini peluangnya P pangkat X dikali 1 kurang P pangkat N kurang X. Nah, X-nya berjalan dari 0, 1 sampai N. Nah, ini kita bisa buktikan bahwa dia nanti sama dengan 1 ya. Ini menggunakan sifat. Kan sebelumnya kita harus tahu dulu kan bahwa dia ini memenuhi enggak fungsi distribusi peluang. Bisa ya kalau kita pakai binomial Newton ya.
Yang A tambah B pangkat N. Tunggu dulu ya. Saya izin dulu. Oke, kita lanjut ya. Nah, eh, ini langsung saja ini langsung saya tidak usah buktikan bahwa peluangnya satu ya. Kalau kita jumlahkan semua. Oh, error kita. Nah, kita langsung cek ekspektasinya berapa. Kalau ini ekspektasinya Anda bisa buktikan ya. Ekspektasinya berapa dapat N kali P. Nah, tahu buktikannya bagaimana? Ini membuktikannya menggunakan apa? Menggunakan sifat-sifat kombinatorik. Oke, kita coba perlihatkan ya. Ini sama dengan, kan pakai sigma, X sama dengan 0, sampai N. Kemudian sini ada dikali dengan X ya. Baru kali XN. Atau sudah dibuktikan kemarin ini? Kenapa bisa N kali P? Halo? Belum, Pak. Oh, belum. Oke. Nah, ini sama dengan itu ya. Kita kalikan dengan X kan. Nah, kemudian nah ini kan karena ada X, berarti saya ubah dia menjadi saya keluarkan X sama dengan nolnya. Nah, ini saya keluarkan dia yang nolnya ya. Jadi di sini jadi 0 kali 0 N kali P pangkat 0, 1 kurang P pangkat N. Nah, ini karena ada pengali 0, berarti dia 0 gitu. Nah, berarti sini keluar lagi jadi sisa X sama dengan 1 N. Di sini masih ada X ya. XN P pangkat X 1 kurang P pangkat N kurang X. Oke. Ini terlalu udah banyak banget. Saya harus turunkan dulu. Keluar. Nah, terus kita apakan lagi? Nah, kita jabarkan dulu kombinasinya ya. Jadi sini tingginya ya, 0. Berarti sisa sigma X sama dengan 1 sampai N. Sini X, ini kita jabarkan. Kombinasi X dan N adalah N faktorial per berapa?
N kurang X faktorial kali X faktorial ya. Nah, di sini kali, apalagi, P pangkat X kali 1 kurang P pangkat N kurang X. Nah, ini kan ada X ya. Nah, nanti berbicara dengan yang di sini. Nah, ini sisa X kurang 1 faktorial kan. Nah, karena di sini X kurang 1, berarti saya mau ubah juga di sini jadi N kurang X, N kurang 1 dikurangi X kurang 1. Jadi sama saja, ini saya ubah, saya akal-akali ya. Ini jadi N kali N kurang 1 faktorial ya. Nah, berarti ini saya maunya N kurang X kan sama dengan N kurang 1 dikurangi dengan X kurang 1. Hasilnya tetap N kurang X ya, ini sama. Nah, di sini jadi X kurang 1 faktorial. Nah, di sini jadinya P pangkat X masih tetap ya. P pangkat X di sini 1 kurang P pangkat N kurang X. Ingat, N kurang X itu masih sama ya. Nah, di sini P-nya, N-nya keluar, P-nya keluar ya. Yang N ini saya kasih keluar, P di sini juga saya kasih keluar. Nah, jadinya sisa N kali P ya. Nah, tapi di sini masih tetap ya, sigma X sama dengan 0, X sama dengan 1 ya. X sama dengan 1 sampai N. Nah, di sini kan jadi kombinatorik dari kombinasi dari N kurang 1, X kurang 1 ya. Nah, ini saya tuliskan kombinasinya bentuk begini saja. Nah, di sini jadi P pangkat X kurang 1, di sini 1 kurang P, N kurang X. Nah, di sini saya bisa ubah dia ya. Saya ubah X-nya mundur. Jadi sini misalkan X, saya membuat variabel baru Y, ini sama dengan X kurang 1. Nah, jadi kalau saya misalkan Y sama X kurang 1, berarti di sini jadi NP, di sini jadi Y sama dengan 0 ya. Berarti Y-nya mulai dari 0. Maka kalau saya misalkan tadi situ, di sini jadinya Y sama dengan 0 sampai N kurang 1. Nah, di sini berubah jadi Y sampai N kurang 1. Nah, di sini P pangkat Y, di sini 1 kurang P, N kurang 1 kurang Y. Nah, ini pakai apa? Binomial Newton ini jadinya 1 ya. Ini jadi 1. Jadi ini sama dengan N kali P kali 1. Sama dengan N kali P. Nah, gitu ya. Bukti kenapa bisa jadi 1. Ini sama aja dengan N kali P. Sini sama dengan 1 P ditambah 1 kurang P berpangkat N kurang 1. Jadi ini sama dengan NP kali 1 pangkat N kurang 1 ya. Jadinya 1. Oke. Ini bukti ekspektasinya ya, N kali P. Nah, dengan cara serupa juga Anda bisa buktikan nanti ekspektasi variansinya ya. Jadi variansinya itu sama dengan berapa? N kuadrat kali P kuadrat dikurang NP kuadrat ditambah NP. Nah, ini ya. Ini caranya ya pakai sama dengan ini. Begini juga ya. Tapi nanti jadinya kita cari ekspektasi X kuadrat dulu. Ekspektasi X kuadrat itu ya kita pakai sifat-sifat kombinatorik lagi ya untuk mendapatkan itu. Saya tidak usah jelaskan saja. Nanti kalian cari sendiri kenapa bisa ekspektasinya begitu. Atau nanti saya fotokan ya buktinya. Oke, lanjut. Berarti aman ya untuk variansi sama eksponensial dari binomial. Nah, sekarang kita masuk ke Poisson. Poisson sudah kita bahas sekilas ya di kelas. Poisson itu bentuknya gimana kemarin? Fx sama dengan berapa? E pangkat minus lambda. Jadi ini ada parameternya ya. Tergantung parameternya. Kalau yang tadi binomial parameternya apa? P ya. Kalau di binomial sama Poisson, Bernoulli itu parameternya P. Jadi P yang nanti diketahui berapa P-nya ya. Kalau yang ini lambda yang harus mesti diketahui. Di sini
X-nya dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi ini discrete tapi domainnya tak berhingga ya. Tadi kan discrete tapi berhingga, ini discrete tapi tak berhingga, sampai dan seterusnya. Itu bedanya antara binomial sama Poisson. Poisson itu kayak misalkan kita lakukan tapi berkali-kali ya, sampai tak berhingga. Nah, ini saya langsung saja eksponensi ekspektasinya ya. Nanti kalian cari sendiri saja di buktinya. Ekspektasi X-nya itu apa? Lambda, ini mu-nya ya. Mu-nya. Terus kalau variansinya, dia itu adalah berapa? Sama ya. Ini lambda juga. Jadi variansinya juga sama. Dia lambda. Jadi kalau Poisson itu, nanti kita lihat ya kasusnya kayak gimana. Saya mau lebih banyak ke latihan soal sebentar. Ya ini apa variansinya itu lambda. Kemudian terakhir apa? Geometrik. Nah, kalau geometrik itu pernah belajar kan deret geometrik tuh? Bagaimana yang deret geometrik itu? Yang A tambah AR tambah AR pangkat 2 seterusnya sampai tak berhingga ya. Di mana R-nya harus entah. Nah, maka S tak berhingganya sama dengan A per 1 kurang R. Nah, ini kita pakai yang konsep yang ini untuk pada saat membahas geometrik. Jadi ini geometrik ini perluasan juga dari Bernoulli ya. Bernoulli yang saling bebas tapi dilakukan sampai diperoleh kesuksesan. Jadi dicari terus sampai dia sukses. Kita tidak tahu sampai berapa kali, tapi dilakukan terus menerus sampai dia sukses. Jadi misalkan kita lakukan berapa kali, misalkan berapa peluangnya, berapa peluang pelemparan pelemparan koin, ya kan, sehingga berhasil dapat gambar pada pelemparan ke-10 misalkan. Nah, jadi awalnya dia gagal terus sampai sebanyak 9 kali. Nanti dia sukses pada pelemparan ke-10. Jadi awalnya dia gagal, jadi 0, 0, 0, gagal terus sampai 9 kali, nanti sukses di satu kalinya, di pelemparan ke-10. Begitu dia. Jadi fungsinya itu dia kayak gini. Fx sama dengan P itu peluang pelemparannya, peluang terjadinya itu ya, dikali dengan ya gagalnya sebanyak X kurang 1. Jadi X samanya mulai dari 0, X-nya enggak mulai dari 0 ya, karena dia harus berhasil 2, 3, 4, dan seterusnya. Dan dia juga sampai tak berhingga. Karena deret geometri ya, deret geometri tak berhingga. Deret geometri tak berhingga itu rasionya yang mana? 1 kurang P ya. Jadi dia rasionya ini yang bertindak sebagai rasio. Nah, jadi fungsi peluangnya X sama dengan P kali 1 kurang P X kurang 1, X-nya dari 1 sampai tak berhingga. Nah, ekspektasinya gimana? Nah, ekspektasinya ini atau rata-ratanya ya, ini sama dengan seperti. Nah, ini Anda bisa cari tahu kenapa bisa jadi P. Nanti saya fotokan caranya, agak panjang juga. Terus ada lagi nanti variansinya itu sama dengan didapat nah 1 kurang P dibagi dengan P. Saya juga tidak bisa jelaskan secara detail ya buktinya kenapa bisa variansinya jadi kayak gini. Karena waktu yang kurang banyak ya. Nanti saya fotokan, nanti kalian kalau ada yang ditanyakan
kita bisa diskusikan di grup. Atau ada yang bertanya bisa bertanya langsung saja. Oke, bisa ya? Ada pertanyaan sampai sini di Puba Acak Discrete? Kita masuk ke penting. Nah, continue yang pertama itu eksponensial ya. Kita mulai dari eksponensial dulu. Eksponensial berarti dia meningkat secara eksponen ya, eksponensial. Jadi fungsinya itu, fungsi peluangnya itu efek sama dengan lambda kali E pangkat minus lambda X. Jadi parameternya dia itu juga lambda di sini ya. Dengan X-nya lebih dari 0, domainnya. Nah, parameternya harus positif ya, lebih dari 0. Jadi domainnya itu X lebih dari 0. Kalau ukuran 0 sedang sama lainnya, dia peluangnya 0. Fx-nya 0, peluang distributifnya 0. Berarti dari sini kita tahu ekspektasinya berapa? Ini kalau cari ini integral ya. Jadi kalau mencari peluangnya dia kita pakai integral. Kalau mencari fungsi kumulatifnya kita pakai integral. Kalau ekspektasinya dapat bagaimana? Ini pakai integral ya. Ini kayaknya sederhana kita bisa kerja ya. Jadi integral minus tahingga sampai tahingga X kali lambda E pangkat minus lambda X dx. Nah, ini gimana caranya? Karena domainnya cuma sampai 0 lebih X lebih dari 0, berarti yang di bawahnya kan 0 ya. Berarti bisa langsung kita sederhanakan jadi integral 0 sampai tak berhingga X kali lambda E pangkat minus lambda X. Nah, ini pakai substitusi saja ya. Apa integralnya? Ini E pangkat minus lambda X kan lambda biasa ya. Sorry. Ini kalau kita misalkan apa dulu? Pakai pemisalan U ya. Misalkan U-nya sama dengan minus lambda X. Nah, berarti dapat apa? du per dx-nya sama dengan minus lambda. Berarti dx, berarti lambda dx sama dengan minus du. Nah, sehingga jadi sama dengan minus ya, integral 0 sampai, tetap 0 sampai tak berhingga ya. Minus tak hingga sampai 0 harusnya. Atau bisa kita misalkan biar tidak terlalu jangan minus lambda x, kita jadikan dia sebagai lambda x saja. Atau nggak apa-apa lah. Ini jadi sama dengan minus, ini minus tak berhingga sampai 0, batasnya berubah ya, minus sampai 0, di sini x, x-nya masih ada ya, x-nya lambda, x-nya berubah, jadi berulang ya. Ini pakai UDV saja kali ya, kita dia pakai ini saja lah ya, yang UV integral VDU ya, ini yang pakai dulu, saya pakai cara cepat saja ya, di sini x, di sini 1,0, di sini e pangkat minus lambda x, di sini jadi minus lambda, jadi minus lambda, diintegralkan ya, integralkan, ini diintegralkan jadi super lambda kali e pangkat minus lambda x, ini super lambda kuadrat ya, super lambda kuadrat e pangkat, masih ada lambda x di sini, ini e pangkat minus lambda,
Jadi ini dikali silang begini kan, maka mendapat lambda x kali faktor lambda x kali lambda x dikurang ini dikurang lambda kali faktor lambda kuadrat pangkat minus lambda ini dari 0 sampai tak hingga ya. Ini saya ambil coret. Jadi sisanya dan di sini kalau kita substitusi hingga jadi 0, ini kita substitusi 0 jadi 0, berarti sisa ini ada x-nya, berarti sisa yang ini kita coret jadi lambda, jadi minus faktor lambda pangkat minus lambda x ini 0 sampai tabak hingga, ini kan jadi 0 dia. Ini sama dengan masukkan tabak hingga minus hingga kan 0 ya, berarti masukkan 0, 0-nya 1, berarti jadi seperlambda. Jadi seperlambda ekspektasinya ya. Kemudian masuk ke variansinya. Ini variansinya agak panjang jadi saya tidak usah tuliskan. Variansinya itu adalah seperlambda kuadrat ya. Seperlambda kuadrat. Nah, kalau peluang kalau kita lihat bentuk peluangnya kumulatifnya Ft misalkan ini jadi probabilistik dari x